Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Halifah, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint sejarah saya. Materi saya yaitu kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. A. Kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan dan sistem kepartaian di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan diterbitkannya maklumat KNIP nomor 5 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Pada 14 November 1945 terbentuk Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dikenal dengan Kabinet Syahrir yang menjalankan tugasnya sekitar 3 bulan. Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan fungsi KNIP, yaitu sebagai pembantu presiden. Akan tetapi, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif pada 14 Januari 1946. Pemerintahan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Kebijakan era berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan angkatan perang pada 20 Desember 1945. Tujuan negara yaitu mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Selain itu, Muhammad Hatta melihat permasalahan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan angkatan perang dalam pembiayaan angkatan perang, juga menjadi satuan permasalahan besar karena adanya inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, memfokuskan kebijakan daerah ke arah pengurangan personil angkatan perang. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. A. Kabinet Natsir. 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950, dipimpin oleh Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Keberhasilan dan sebab bubarnya yaitu keberhasilannya, peningkatan atau kesejahteraan perekonomian rakyat, memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan, serta penyempurnaan angkatan perang. Sebab bubarnya disebabkan masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lain. Pada 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. B. Kabinet Sukiman, 26 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Presiden Soekarno menunjuk Sukiman dari Masyumi dan dibantu oleh Suwiryo dari PNI sebagai formatur kabinet baru, dan akhirnya kabinet ini berhasil diresmikan sejak 26 April 1951. Keberhasilan dan sebab bubarnya. Keberhasilannya, upaya peningkatan kemakmuran rakyat, upaya perjuangan Irian Barat, upaya persiapan pemerintahan umum dan melaksanakan politik negeri bebas aktif. Sebab bubar, pertikaian antara parlemen dan kabinet, adanya tuduhan masuknya blok Indonesia ke blok Barat, dan sikap kurang tegas dalam pemberontakan di Jawa dan Sulawesi. Pada 27 Februari 1951, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal.
C. Kabinet Wilopo 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952 yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Keberhasilan memperketat impor, melakukan pemilu, rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil, menekan pengeluaran pemerintahan. D. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. 30 Juni 1953 sampai 24 Juli 1955. Pelantikan Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. dilaksanakan pada 30 Juni 1951. Presiden menunjuk Ali dari Partai PNI dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Keberhasilan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung, Jawa Barat pada 1955. Membentuk panitia pemilihan umum yang baik oleh Hadi Kusumo. Sebab bubar, Kabinet Ali Sastro Amijojo I harus berakhir. Masalah pergantian pemimpin TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Pada 24 Juli 1955, kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. E. Kabinet Baharudin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pelantikan Baharudin Harahap sebagai Perdana Menteri pada 2 Agustus 1955. Keberhasilannya menyelesaikan masalah dalam tubuh TNI AD, mengangkat kembali Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD pada Oktober 1955. Berhasil menyelenggarakan pemilu pada 1955. Sebab bubar, tugas kabinet tersebut dianggap sudah selesai pada 3 Maret 1956. Mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. F. Kabinet Ali Sastro Amijojo II 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijojo sebagai formatur kabinet baru pada 20 Maret 1956. Keberhasilan berhasil menghapus Uni Belanda, membentuk panitia pemilu, berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, yaitu KAA, sebab bubar. Mundurnya sejumlah Perdana Menteri dari Masyumi menyebabkan Kabinet Ali Sastro Amijojo II harus mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 14 Maret 1957. G. Kabinet Juanda Karya 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Keberhasilan menumpas pemberontakan yang dilakukan PRRI Pramesta, membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat pembangunan. Sebab bubar, terjadinya keretakan dalam kabinet sehingga pada 5 Juli 1959 Juanda menyerahkan mandatnya pada Presiden Soekarno. 3. Sistem kepartaian. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlementer sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlementer tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Itu salah satu hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia PNI. Reaksi penolakan tersebut diwujudkan pada 31 Agustus 1945 dengan membatalkan pembentukan PNI.
sebagai partai negara. Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik atas usulan dari BPKNIP. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Namun partai-partai cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan nasional. Perkembangannya partai politik pada masa demokrasi liberal saling mencari kesalahan, menjatuhkan kondisi ini berdampak pada terjadinya instabilitas dalam berbagai bidang, seperti politik, keamanan, ekonomi. 4. Pemilihan umum 1955. Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Partai Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh Hadikusumo dan Rustam Sultan Palindi sebagai wakil ketua PII. Secara resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. Pelaksanaan pemilu pertama dalam 16 daerah. Nilai positif yang dapat diambil dari pemilu 1955 sebagai berikut. A. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi. B. Jumlah orang yang tidak memilih atau golput sedikit. C. Kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik, padahal pada saat itu jumlah penduduk buta aksara masih banyak. 5. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada sebuah memori 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Konstituante bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru, akan tetapi pada perkembangannya konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan oleh faktor berikut. A. Perdebatan yang selalu larut dalam konstituante. B. Adanya perselisihan antara partai. C. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan berdasar negara diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut. A. Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Perkindo, dan Baperki. B. Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. C. Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Mubra dan Partai Buruh. Pemungutan suara diadakan sebanyak 3 kali dan tetap tidak mencapai kondisi ini mendorong A.H. Nasution selaku KSAD dan penguasa perang pusat Perpu dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik. B. Kehidupan bumi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Masa awal kemerdekaan. A. Permasalahan ekonomi. 1. Hiperinflasi. Kondisi di mana kemerosotan nilai uang kertas dalam berlebihan pada 6 Maret 1946. Panglima Elite Force for Netherlands at Indies atau AFNEI mengumumkan berlakunya uang nica di daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan ini menyebabkan peredaran uang di Indonesia semakin tidak terkendali. 2. Blokade ekonomi.
Sejak November 1945, pemerintahan Belanda melakukan blokade terhadap Indonesia yang menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Republik Indonesia. Akibat pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor pun terhenti. 3. Kekosongan kas negara. Akibat dari blokade tersebut, kesulitan ekonomi terjadi di Indonesia. Penghasilan hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Akibatnya, kas negara Indonesia kosong, serta dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintahan tidak sebanding dengan pengeluaran. B. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. 1. Mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintahan mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan menerapkan 3 mata uang yang berlaku. Didasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang disahkan 1 Oktober 1946, pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1942 untuk mengatur nilai tukar mata uang ori. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. A. Operasi Polda dan APWI. Peran Indonesia dalam operasi Info PDAM dan sangat penting disebabkan keterbatasan kemampuan sekutu melaksanakan tugas mengingat kamp-kamp Jepang dan kampung kaum berada di pedalaman Republik. B. Melakukan diplomasi ke India. Pada malam hari 19 Mei 1946, Perdana Menteri Syahrir menyerahkan keranjang penuh ditutupi bendera merah putih kepada perwakilan India. Pada 14 Agustus 1946, dunia mendengar kabar bahwa Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan India. C. Membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. BTC merupakan suatu badan bidang perdagangan semi pemerintahan yang didirikan atas prakarsa Bank Negara Indonesia atau BNI, yang bertugas menggandakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri serta masuknya ke Indonesia. D. Membentuk Indonesia Office atau INDOF. Perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada 1947 yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik Indonesia di luar negeri. E. Pembentukan Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN dipimpin oleh Ali Jayem Prawiro. Lembaga ini bertugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta memasukkannya ke Indonesia. 3. Menyelenggarakan konvensi ekonomi. Utama Konvensi Ekonomi Februari 1946 membahas pemerataan bahasa bahan makanan. Konferensi Ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 membahas masalah program ekonomi, pemerintahan, masalah keuangan negara, mengendalikan harta serta distribusi dan alokasi negara manusia. 4. Membentuk Winning Board atau Bahan Perancang Ekonomi. 19 Januari 1947 bertugas membuat rancangan pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. 5. Melaksanakan Kasimpon Plan. Rencana Kasimpon Plan meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. 6. Melakukan Persatuan Tenaga Ekonomi PTE diselenggarakan di Bandung 20 Juli 1945 bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi perdagangan untuk memperkukuh ekonomi bangsa. 7. Melaksanakan program pinjam nasional. Pinjaman nasional akan dibayar selama jangka 40 tahun. Keberhasilan ini menunjukkan besarnya dukungan klasifikasi dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. 2. Masa demokrasi liberal. A. Pemikiran ekonomi nasional.
Memasuki periode 1950, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut. Bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan ekonomi kolonial yang masih melekat kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Soemirto Jojo Hadikusumo merupakan Menteri Keuangan yang menjabat pada masa pemerintahan beliau berusaha merangkul kaum pribumi kelas menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. B. Sistem ekonomi liberal. Penyebab peningkatan adalah berlangsung Perang Korea pada awal 1950 yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan meningkatkan pendapatan ekspor. Pada 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena penurunan volume perdagangan Indonesia. Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga sudah berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama perundingan finansial ekonomi yaitu FINEK, kedua Biro Perancangan Keuangan, ketiga Rancangan Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. 2. Masa demokrasi liberal. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. 1. Gerakan Benteng. Rangkaian kebijakan rencana urgensi perekonomian atau RUP. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. 2. Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin dilakukan dengan memotong nilai uang sanering yang bernilai 2,5 ke atas hingga setengahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. 3. Nasional Perisahan Asing. Sejak 1957, nasional yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Salah satu usaha Banas adalah membentuk perusahaan baru untuk mewadahi 5 perusahaan Belanda yang masuk ke Indonesia, yang disebut The Big Five. 4. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi Ali dengan perusahaan non-pribumi Baba. Langkah yang diambil dalam pemerintahan berdasarkan sistem ekonomi Alibaba sebagai berikut. A. Mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. B. Memberikan tanggung jawab bagi tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf. C. Mendirikan perusahaan negara. Dan D. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Terima kasih. Sampai di sini pembahasan saya tentang materi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.